Kalau menurut kami atau saya pribadi adalah peluang gitu ya, atau mungkin tantangan dan peluang. Jadi artinya apalagi dengan kondisi yang seperti kita alami di Bank Bukopin ya, pada saat kita juga mengalami masa krisis, pandemi, kemudian tidak kepastiannya pemegang saham pengendali, maka sebagai tantangan khususnya bidang perbankan harus menemukan inovasi-inovasi baru, yaitu cara-cara baru yang dapat meraih pangsa pasar yang baik yang sedang menurun. Sedangkan kalau peluangnya adalah jika kita dapat melihat sektor mana yang dapat dikembangkan, seperti teknologi digital yang dapat mempengaruhi kehidupan yang saat ini ternyata sangat dibutuhkan masyarakat. Ini juga sebagai landasan masa depan yang lebih baik. Nah ini juga kita harapkan dengan transisi yang terjadi saat ini, bahkan katakanlah ada pemilik saham, pemegang saham pengendali yang baru gitu ya, berbagai perbaikan sedang kita lakukan. Bahkan spiritnya adalah yang kita hadapi sekarang ini bukan masalah, tapi kita nggak perlu takut masalah, karena dari dalam perjalanan ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi ini adalah melihat kita menyikapi masalah dan menyikapi peluang yang merupakan bagian dari tantangan semuanya. Ya, artinya pihak Bank Bukopin juga merasa seperti ini, bahwa kami yakin bahwa setiap kesulitan jika kita nikmati dan akan selalu menghasilkan hal-hal baru, hal-hal positif baru yang seperti yang terjadi dalam Bank Bukopin saat ini. Lalu kebijakan strategis apa yang telah Anda ambil, lalu hasilnya seperti apa? Ya, yang pertama bahwa ketika saya kemudian mendapatkan kesempatan untuk memimpin Bank Bukopin ini pada RUPS 18 Juni, yang saya lakukan paling cepat adalah melakukan pelaksanaan right issue atau PUT 5. PUT 5 ini sangat strategis gitu, karena PUT 5 ini adalah menentukan siapa pemegang saham pengendali bank. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank ini sangat dibutuhkan. Pada saat itu tidak adanya pemegang saham pengendali. Ya, karena syarat pemegang saham pengendali 25%. Sementara pemegang saham utama, Bursa Perindo 23% dan KB Kukmin 22%. Nah, sehingga inilah kemudian menjadi tekad saya dengan seluruh manajemen mempercepat, dan kita mendapatkan izin pada waktu PUT dalam waktu cepat. Tanggal 29 Juni kita mendapatkan pelaksanaan PUT 5 dan kemudian tanggal 30 Juli kita akhir. Pada saat itulah yang dipentingkan di industri perbankan ini adalah pemegang saham pengendali yang KB Kukmin menyatakan sebagai musuh pengendali, dan akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat kembali baik seperti yang kita rasakan seperti ini. Bahkan di tengah krisis likuiditas, krisis tingkat kepercayaan ini, kemudian KB Kukmin muncul sebagai majority shareholder, ingin memiliki 67% dari melakukan setoran modal kembali. Ini tentu sangat baik. Kalau kita lihat trennya, Januari 2020, saham kita kan di angka sekitar 250. Bahkan terpuruk pernah dengan 83 lembar per saham. Ya alhamdulillah hari ini dengan menikmati 282. Artinya kita telah melakukan recovery, perbaikan di tengah masih adanya krisis pandemi COVID-19. Lalu seperti apa analisis kinerja Bank Bukopin hingga kuartal 3 2020? Ya, jadi kondisi seperti ini saya kira sama terjadi di bank lain gitu ya, di industri perbankan, bahwa kuartal ketiga ini pasti kurang membaik. Tetapi pada waktu kita melihat menyakini transformasi ada international banking practice gitu. Nah ini tampaknya salah satunya adalah terhadap proses recovery yang harus kita lakukan, sehingga tidak cuma kuartal 3, tetapi pada akhir tahun, bahkan pada waktu recovery 2021 kita akan menjadi semakin baik. Strategi apa yang Anda siapkan di tahun 2021 mendatang? Ya, yang pertama ini yang paling penting adalah kita melakukan recovery ya dengan beberapa perbaikan bisnis proses, perbaikan teknologi gitu ya. Kemudian termasuk yang utama melakukan rebranding. Jadi nama Bank Bukopin nanti akan menjadi KB Bukopin, ini sangat penting. Jadi menyatukan antara Bukopin dengan KB Bukopin sebagai bank saham. Nah pada saat rebranding ini berjalan, maka produk akan mengikuti dan semuanya akan dijalankan dengan baik. Dan pada waktu proses
recovery ini tentu kekuatan nama, kekuatan proses, kekuatan seluruh karyawan telah melakukan transformasi akan menghasilkan output bank akan semakin baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Kalau bicara tentang keunggulan, apa saja sih Pak keunggulan Bank Bukopin dibandingkan dengan kompetitornya? Ya, kondisi yang menarik adalah UMKM Bukopin ini mencapai 15%, justru adalah tertinggi di antara industri perbankan yang lain. Sementara KB Upin juga sama, ya, mereka adalah fokus ke beberapa industri UMKM maupun microfinance. Nah, kita akan teruskan ini, tetapi akan diperbaiki bisnis prosesnya, menggunakan semua dengan teknologinya. Apakah kredit proses dari front end-nya maupun back end-nya akan dikelola dengan baik. Dan transformasi ini sudah nampak, kita lagi menyusun ITSP-nya, yang kita harapkan bisa implementasikan dalam 1